selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian kemudahan. Semoga semesta memberikan kalian guidance, ya, petunjuk. Semoga semesta banyak memberikan kalian bimbingan untuk kamu berada di jalur cahaya. Maksudnya jalur cahaya ini adalah jalur di mana kamu seharusnya berada, di mana kamu juga mendapatkan cahaya semesta untuk dirimu, yang bisa saja juga ke depan cahaya itu juga untuk menerangi selain kamu juga orang-orang terkasih kamu, ya. Karena ini temanya adalah tentang pesan dari entitas penjagamu, ya. Jadi ini pesannya lebih global, ya. Bisa dari malaikat penjaga, bisa dari leluhur, ya, animal spirit, seperti itu. Nah, kita lihat aja. Aku udah siapkan 3 file, ya. File 1 ini tikus dan bunga buttercup, ya, innocence. Kalau kristalnya ini pirate, ya, tentang keberanian. Nah, file kedua porcupine ini landak, ya, dan bunganya anemon tuh. Oke. Kristalnya kristal yang umum yang warnanya ungu. Coba tebak warnanya apa, namanya apa yang sering nonton, ya. Ametis, ya. Yang ketiga ini ayam jantan atau rooster dan bunga matahari sunflower. Oke. Kristalnya clear quartz, ya. Nah, tetap ini pembacaan umum, ya, lovelies. Jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate atau cocok. Disarankan kamu ke personal reading kalau mau lebih detail, di mana nanti nomor WhatsApp-nya tuh banyak lewat, ya. Nah, nomor WhatsApp itu nanti kamu bisa kirim pesan, di mana nanti dibales. Ya, tunggu aja kalau belum dibales, ya, lovelies, berarti lagi ada sesi reading. Nah, di nomor WhatsApp tersebut nanti kamu kan dibalas untuk kamu nanti memilih mau pakai apa gitu loh, ya, pembacaan tarotnya, apakah pakai voice note yang dimana itu lebih nyantai, bisa dibuka kapan aja. Aku juga bisa melakukannya kapan aja. Nah, 2 lagi adalah voice call sama video call pakai WhatsApp juga, ya. Tapi kan itu kita harus janjian dulu, ya. Makanya agak sulitnya di situ, ya, tapi nggak sulit lah kalau kita sama-sama nanti meluangkan waktu. Nah, untuk ini di menit keberapa, ini juga di menit keberapa, nanti ada di box deskripsi, ya. Di situ juga ada nomor WhatsApp, juga ada ini di menit keberapa, ya, seperti itu. Nah, bagi kalian yang baru, hal yang baru, semoga kamu betah, ya, di channel ini. Banyak banget di channel ini tentang spiritualitas. Akhir-akhir ini sih lebih ke spiritualitas, ya, karena kalau udah untuk cinta, untuk relationship banyaknya di TikTok. Tapi nggak usah takut, di TikTok juga nanti aku share di sini gitu, ya. Mau menemukan tema apa aja ada, ya, tetap. Tapi ini pembacaan umum, jadi jangan dimasukin ke hati. Ini bukan dijadikan suatu tonggak kamu untuk melangkah. Tonggak untuk melangkah, lihat, dengar kata hati, lihat situasi. Terutama sih dengarkan kata hati. Nunggu petunjuk dari inner voice kamu, ya, yang dimana itu adalah dari guidance semesta, ya, dari petunjuk semesta. Nah, oke, ya. Bagi yang belum bisa menentukan, di post videonya aku akan mulai dari file 1, ya, lovelies. Bye. File 1 tadi kamu pilih tikus, ya. Tikus dan buttercup, bunga buttercup, dan kristalnya ini pirate, ya. Oke, kita lihat, ya, pesan dari entitas penjagamu, ya, yang sepertinya sih kalau kamu menemukan video ini, nah, ini pesan untukmu. Ada pesan dari para entitas penjagamu untuk situasi terkini biasanya, ya. Tapi kamu lihat aja apakah ini itu situasi masa depan, seperti itu, ya. Nah, di sini tentang innocence, tentang kepolosan. Nah, tentang apakah itu kita lihat di oracle lainnya, ya. Oh, tentang melepaskan. Ada let go. Oke. Kita buka semua aja, ya, lovelies. Ada pohon, tree, affairs with your family, yoke, feeling tied down or frustrated. Oke, mungkin kamu ada yang difrustrasi ini. Nah, sesuatu yang kayaknya mengikat kamu, ya, sesuatu yang kayaknya kayak lebih ke
apa sih, atau suatu energi yang masih nempel ke kamu. Kalau yang aku bisa kasih contoh ya, ini rata-rata di cinta. Kalau seperti ini, ada satu hubungan cinta yang masih melekat sama kamu. Bisa emang kamu masih belum ada status yang jelas, atau memang hubungan ini sudah berakhir, tapi kayak energinya masih nempel. Kamu kayak masih belum bisa melepaskan keterikatan perasaan sama dia. Kamu mau melangkah juga masih keingetan sama dia, gitu. Atau ini adalah harus melepaskan sesuatu yang emang sudah harus lepas. Misalnya ada suatu kedudukan atau suatu ya karir ya, bisnis atau harta yang jadi hilang. Melepaskan, let go. Pertemanan juga bisa, lovelies. Tentang apa, hubungan dengan pertemanan juga bisa. Ada yang harus dilepaskan, atau emang kamu harus rela melepaskan. Ini ada satu pembelajaran di mana ketika kamu bisa melepaskan dari satu keterikatan duniawi ya. Kita masih butuh duniawi, masih uang juga bagi para spiritualis ya. Nggak haram. Kamu masih bisa, boleh kaya, boleh banget. Justru dengan kamu terjaga finansial, kamu bisa menjalankan misi jiwamu, bisa menjalankan kebaikan, ya kan? Nah, tapi artinya tidak melekat. Seperti puisinya Rendra. Aduh, aku nggak inget ya tentang puisinya tuh intinya apa. Tapi gini, semuanya kan titipan ya. Di agama manapun pasti diterangkan bahwa apa yang kita punya, bahkan anak pun itu titipan. Tapi kenapa kita kalau titipan diambil, kenapa kita sedih sih? Namanya nitip, kayak orang nitip dompet gue dong bentar. Nah, nanti orang yang datang dompetnya dikasih, nggak apa-apa dong. Nah, seperti itu. Ini ada suatu hal di mana pembelajaran ini nanti kamu bisa menemukan jati diri. Itu yang aku lihat ya. Nah, sepertinya sih ada affair with family, bisa saja, kemelekatan ini ya itu lebih untuk melepaskan misalnya tuntutan orang tua ya, yang dimana dulu kamu kayak dipaksa untuk masuk jurusan ini, berkarir di sini, tapi pada satu titik akhirnya kamu bisa ingin melakukan sesuatu dengan hasratmu, dengan passionmu, atau harus melepaskan suatu pasangan yang ternyata dia mengkhianati kamu, melepaskan kemelekatan dengan harta yang ternyata emang harus lepas dan itu bukan untukmu. Biasanya kalau udah lepas gini akan diganti semesta dengan sesuatu yang jauh lebih cocok untukmu, sesuatu yang emang itu memenuhi kamu. Coba kita lihat di tarotnya Lovelies. Ada the Emperor, ada Seven of Cups. Oh iya, ada sesuatu yang hilang. Oke. Ada sesuatu yang hilang. Coba aku tarik klarifikasi ya, Lovelies. Apa sih yang hilang ini yang emang harus kamu lepaskan? Jadi pesannya sih memang let go, lepaskan. Gitu Lovelies ya, lepaskan. Ada yang hilang. Dan memang yang hilang itu, kalau aku lihat ya, memang sepertinya sih lebih ke mungkin kamu sedih, bisa saja ada yang kehilangan orang tua, tinggal meninggal, dan kamu kayak masih mungkin kayak ada sesuatu yang masih kamu beratin gitu ya. Tapi di sini energi mengatakan untuk melepaskan ya, seperti itu. Karena sini ada di Emperor, atau kehilangan kedudukan, karir, dimana kamu karirnya udah tinggi tapi kamu difitnah misalnya ya. Karena di sini aku lihat kayak ada feeling tied down, kayak terikat kamunya, kayak frustrasi gitu loh, Lovelies. Oke. Ada the World, ada 3 koin. Oke. Ya, sepertinya sih lebih ke ini materi ya, materi dan ya sesuatu yang sepertinya dulu kamu puja-puja bisa pasangan, sesuatu yang dulu kamu pegang erat, harta ya. Ya aku juga udah pernah kayak ini, paling aku pilih, aku kehilangan pasangan ya, kehilangan orang tua iya, yang beliau ini seperti malaikat penjaga aku ya. Terus harta iya ya. Kalau kehilangan orang tua aku rela, kehilangan pasangan aku rela banget ya. Tapi yang kehilangan ini loh yang masih aku beratin, harta, kedudukan, karena itu kayak difitnah ya, jatuhnya tuh kayak diambil elang gitu loh, dalam sekejap mata tato hilang gitu kan. Jadi kayak
Kalau orang Sunda bilang disamber helang katanya ya, disamber elang. Tato lagi kalau diam tuh hilang, cepet banget gitu loh, nggak sadar kamu. Jadi energinya tuh masih melekat di kamu. Nah, ini yang aku lihat di 3 pedang sama the world. Nah, ketika melepaskan the world ini pun artinya justru masalahmu akan lega banget ya. Justru semuanya yang baik-baik akan datang kepadamu. Itu yang aku lihat di sini. Yang baik-baik akan datang kepadamu. Melepaskan ya. Justru dengan melepaskan ini ada energi pemurnian kamunya. Kamu di sini akan menemukan jati diri. Kamu di sini akan disajikan suatu pintu-pintu tuh akan terbuka seperti digambarkan 7 piala. Ini aku terjemahkan secara bebas ya, karena di sini ada tulisannya debau. Oke, aku terjemahkannya secara bebas. Kamu akan menemukan pintu-pintu semesta itu terbuka untukmu. Nah, ketika melepaskan keberkahan rezeki, kalau aku lihat ya, suatu permasalahan yang ngebelit kamu ya, misalnya ada hutang, ada kebangkrutan. Nah, ketika benar-benar melepaskan pelan-pelan, misalnya ya kayak teman aku tuh bangkrut juga, hutangnya yang banyak itu tahun kemarin, masih tahun ini dong, bulan Februari, aku inget banget aku ketemu, dia bilang alhamdulillah dia bilang hutang gua selesai. Apa yang terjadi setelah hutangnya selesai? Dia jalan-jalan men, dia ke Turki, dia pergi jalan-jalan lagi, dia mau keliling Eropa. Maksudnya jalannya ke Eropa ya, open trip, nggak keliling sih, maksudnya jalan-jalan. Nah, seperti itu. Tahu rezekinya ada. Tapi apa yang terjadi, apa yang dia lakukan sebelum itu melepaskan. Dia bilang dia udah pasrah, udah terserah Tuhan deh. Dia kehilangan vilanya, kehilangan rumah. Gila banget, aku aja baru kehilangan mobil ya, uang beberapa ratus juta gitu. Aku udah kayak gimana gitu. Nah, dia udah lebih gitu loh. Tuhan akan mengganti sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan untuknya, dengan sesuatu yang benar-benar memenuhinya. Nah, teman aku itu memang akhirnya menemukan jati dirinya, dan dia sekarang lebih tenang gitu. Dia punya yayasan untuk kebantu pendidikan gitu ya, gitu loh please. Jadi aku lihat sih di sini adalah tentang melepaskan untuk justru menghilangkan atau membereskan suatu masalah yang justru membuatmu lebih frustrasi gitu ya. Bisa saja nanti dalam prakteknya ya, nanti itu kayak ada orang ngajak kerjasama nanti ke depan, ada yang ngebantu kamu untuk penyelesaian masalah. Tapi yang penting di sini jangan terlalu berharap dulu kepada apapun atau siapapun, melepaskan aja dulu dan percaya Tuhan akan ngebantu. Justru di sini sepertinya kamu kayak masih sendirian, nggak ada yang ngebantu bunda, karena ini adalah satu kebangkitan spiritual atau jalan menuju menemukan diri sendiri, yang it is a lonely journey gitu. Tapi yang takut, semesta ada bersamamu. Nah, itu juga pesan dari spirit guide-mu, dari para entitas penjagamu. Mereka selalu ada bersamamu. Oh ya, aku lupa ya, di Emperor ini adalah sepertinya lebih dari leluhurmu yang ngejaga kamu gitu loh, leluhurmu yang ngejaga kamu gitu ya. Aku kelupaan ya. Makasih banyak sudah nonton. Pas 1 kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih landak ya, porcupine sama bunga anemon, tentang boundaries, tentang batas. Nah, kristalnya ametis ya. Coba kita lihat pesan dari para entitas penjagamu ya, yang mana ini pesannya penting ya. Jadi kalau kamu menemukan video ini ada pesan penting untukmu ya. Coba kita lihat ya lovelies. Biasanya sih untuk situasi terkini, tapi bisa saja ini situasi di masa depan ya, atau situasi yang malah udah kamu pernah alami ya. Kita buka di oracle-nya. Oh, ada no. Oh, atau ini adalah pesan agar kamu belajar untuk berkata tidak. Nah, tadi pagi aku tuh kalau bangun tidur ya lovelies, aku selalu cari ide judulnya apa ya untuk TikTok terutama ya. Nah, TikTok itu hampir setiap hari. Sebenarnya YouTube juga setiap hari, tapi kan aku seling-selingin sama zodiak ya. Nah, ketika cari ilham tersebut ya, aku melihat suatu quotes ya, suatu wejangan orang India ya. Jadi gini, ada sesuatu hal, dia bilang, di mana kamu kalau ingin bahagia ada faktor N, katanya gitu.
agak panjang, tapi akhirnya dikatakan sebenarnya apa sih faktor N itu? Nah, dibilangin ya adalah to say no. No. Untuk berkata tidak sekali lagi. Jadi ini ada boundary, kamu harus, pesannya ya sih ya, udah kelihatan banget untuk Paldo ini. Kamu harus punya batas untuk dirimu. Jangan sampai orang tuh banyak menguras energimu. Ini kamu, sepertinya kamu ini seperti lumba-lumba. Nggak tegaan, orangnya mau nolong aja. Nggak apa-apa dong nolong ya, tapi kadang-kadang ada yang nggak perlu ditolong. Mereka tuh selalu datang ke kamu dan menguras semuanya, bisa saja menguras materi kamu juga. Gitu, lovelies. Oke. Nah, pesannya udah kelihatan ya sekali lagi, lovelies. Nih aku sambil menyerap energi ini, 6 pedang, Ace of Wands, 1 tongkat sama Queen of Wands. Oke, sama Queen of Wands. Ini bagus banget ya. Ini kan ilustrasinya cat air ya. Tuh. Queen ada di sini apa sih, kayak macan tutul gitu. Nah, lovelies ya. Jadi pesannya adalah untuk menjaga energimu, untuk sekali-kali belajar belajar. Ini aku juga sulit, lovelies, bukan pesannya ke kamu aja ya. Aku juga sulit untuk mengatakan tidak. Kalau aku capek, ada orang ngajak hangout, suka nggak enak ya. Ada orang minjem uang, untuk say no nggak enak. Apalagi waktu itu ya, aku terpaksa mengatakan no. Dan itu emang aku belajar kali ya, emang didesak oleh semesta untuk say no. Misalnya nih, bukannya gimana ya lovelies. Misalnya waktu aku lagi bangkrut nih, kan aku masih banyak teman tuh. Kalau sekarang teman aku udah mengerucut ya, udah tinggal dikit. Itu pas lebaran banyak banget yang nawarin bikin kue lah, bikin inilah gitu kan. Ya kalau aku punya uang sih dulu beli aja. Aku nggak butuh kadang-kadang. Tapi jadi kayak nggak enak. Nah, dan untuk hal lainnya lah ya, untuk misalnya asuransi atau apalah gitu ya, membantu gitu ya. Mungkin kamu sebenarnya nggak punya energi. Nah, di situ aku bener-bener belajar untuk say no gitu loh. Tapi kalau dia teman baik ya, kalau dia ngertiin kamu, walaupun you say no, walaupun kamu mengatakan tidak, dia akan baik tetap ke kamu gitu. Ya nggak balik berarti dia hanya mau perlunya aja gitu, lovelies ya. Nah, ini sepertinya pesannya. Oke, coba kita bahas tentang energi lumba-lumba sama tanaman merambat ini. Nah, ke depan sebenarnya diprediksi ya, kamu ini akan punya suatu kemudahan di finansialmu. Financial gain usually coming from something you did in the past. Nah, hasil kerja kerasmu terbayarkan. Misalnya nih, ini cerita ibu aku, mami aku ya. Aku tuh punya nenek sama kakek aku tuh orang Tionghoa. Orang Tionghoa biasanya jago dong dagang. Nah, ini tuh nenek sama kakek aku. Nenek aku tuh galak, orangnya jutek, kalau ngomong keras, tapi dia orang yang gak tegaan. Orang yang belanja ke dia, dan dia tuh lebih miskin dari nenek kakek aku. Zaman dulu, namanya nenek aku lovelies, dulu orang tuh belum tentu bisa beli beras gitu ya. Orang tuh beli minyak tanah tuh, zaman dulu masih ada minyak tanah ya, itu ngantri kayak gitu-gitu ya. Nah, nenek aku tuh gak tegaan. Akhirnya tuh warungnya ya jadi bangkrut, bukan bangkrut, ya udah nggak diterusin. Karena apa? Akhirnya dikasih, orang beli gula dikasih, kayak gitu-gitu. Ya udah, akhirnya berhenti. Nah, kayak gitu ya lovely, jadi nggak tegaan. Nah, jadi sepertinya apa yang kamu kasih dulu, apa yang kamu kasih kerja kerasmu dulu, ini akan terbayarkan. Walaupun dulu mungkin misalnya kamu, ya itu terkuras energimu. Ya tapi nggak apa-apa ya, mungkin juga itu memang ada nantilah karma baik untukmu. Walaupun kamu sempat terkuras energinya. Nah, di sini tuh energi mengatakan untuk jaga aja, jaga ya. Ketika kamu bisa, kamu kasih. Jangan sampai seperti nenek aku akhirnya jadi bangkrut. Tapi alhamdulillah sih baik-baik aja ya rezekinya ya, seperti itu. Nah, tapi mungkin zaman dulu beda ya, zaman sekarang. Orang zaman sekarang kan jarang lah yang seperti zaman dulu ya, lovelies. Itu contoh aja ya. Nah, ada orang nggak tegaannya tuh banget. Nah, maksud aku, ada mungkin kamu tuh kayak nenek aku dulu. Emak aku manggilnya ya, sama emak aku tuh kayak gitu. Nah, lovelies. Oke. Di sini aku lihat ada Ace of Wands. Nah, ini butuh suatu pembaharuan, suatu keberanian yang kuat yang bisa saja kamu dapatkan untuk mengatakan tidak. Ada Queen of Wands di mana kamu juga memperhatikan kamu, memberikan cinta ke kamu, memberikan
Misalnya kamu punya gaji, kamu nih kalau udah terima gaji, kalau orang nggak tegaan, kamu mikirin si A, si B, si C, si D, kamu beliin, kamu sering nggak? Nah, pertama-tama kamu kasih hadiah buat dirimu dulu. Nah, ini tentang apa nih Lovely? Salah satu pesannya agar kamu punya informasi yang lebih banyak untuk sesuatu hal. Coba aku tarik klarifikasi ya Lovely. Oops. Ya, ini apa ya? Tentang Six of Swords, tentang science. Terus emang kamu harus nyari informasi katanya. The Emperor. Oke. Dua pedang. Jadi sepertinya ada ajakan mungkin untuk melakukan sesuatu yang baru, tapi sebelum kamu say yes ya, kamu cari informasi dulu. Dengarkan kata hati. Kalau kata hatimu say no, no. Gitu loh. Karena sepertinya orangnya maksa, orangnya lebih kuat energinya dari kamu, tapi kamu juga harus belajar meningkatkan energimu seperti digambarkan Ratu Tongkat ini. Gitu, ya. Nah, makanya cari informasi dulu. Misalnya kamu ditawarin sesuatu atau diajak bisnis yang dimana dulu aku nggak melakukan, langsung percaya aja orangnya sama kayak kamu, ya. Tapi insya Allah kalau kamu berkata misalnya sesuai dengan kata hatimu ini no, nah kamu akan menemukan sesuatu yang lebih baik. Seperti digambarkan The Wheel of Fortune ini ya, di back of the deck-nya. Tuh. Apapun itu yang kamu lebih bisa mendengarkan kata hati. Tapi kalau informasinya ternyata menguntungkan, oke, kenapa enggak gitu. Tapi ada beberapa hal di mana kamu harus mengatakan tidak. Gitu ya, Pal 2. Terima kasih banyak sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo Pal 3, tadi kamu pilih ayam jantan ya, rooster sama bunganya sunflower. Terus kristalnya clear quartz ya, kita simpen di sini clear quartznya. Kita lihat pesan dari entitas penjagamu ya. Jadi pesan ini sebenarnya pesan penting. Bisa saja ini untuk situasi terkini, tapi bisa saja juga untuk situasi yang sudah berlalu atau situasi yang akan datang ya. Karena ini pesannya penting ceritanya ya. Oke, coba kita langsung lihat di oracle-nya ya. Tentang komunikasi katanya ya. Communication. Choose a new direction, untuk memilih satu arahan baru ya. Di liftnya ada ladder, tangga, climbing towards success. Oh my god. Oke. Sepertinya ada sesuatu yang baru yang akan datang, dan pilihlah jalan itu karena itu akan menuju sukses. Cinta juga. Oh my god. Siapa yang pilih pal ini coba ya. Pesannya katanya iya, untuk memilih sesuatu yang baru. Coba kita lihat di tarotnya ya, please ya. Oke, oh my god, tuh bagus. Oh my god, the Hierophant, Prince of Cup. Iya, tentang cinta. Ada cinta yang datang. Oke. Ini sebenarnya ya, kalau aku lihat please, tadi kamu tertarik nggak pilih file ini? Pasti kamu karena pilih file ini pasti tertarik banget ya. Tapi apakah kamu juga pilih file yang lain? Tadi aku tertarik ke file mana ya? Satu. Tapi aku juga tertarik ke file ini. Nah, lovelies. Jadi aku lihat sih pesannya sebenarnya kayak ibaratnya gini ya. Perjalananmu sih sebenarnya udah panjang kalau aku lihat ya, di kehidupan cinta, finansial, karir, udah makan asam garam, naik turun, nangis, tawa, happy, sedih, kecewa gitu kan. Nah, tapi ini ngebentuk kamu menjadi seseorang yang bijak. Kamu udah punya banyak kebijaksanaan, wisdom yang kamu ambil dari perjalanan hidupmu. Di misalnya pembelajaran pertama tuh tentang cinta ya, bahwa ternyata pembelajaran di cinta itu adalah to love yourself, mencintai diri sendiri, ambil wisdomnya. Terus ada lagi misalnya kebangkrutan, pembelajarannya adalah untuk melepaskan
suatu kemelekatan, moksa gitu kan, ambil. Nah, seperti itu ya lovelies. Jadi apa yang terjadi? Kamu sudah menemukan jati dirimu sejati ya. Ini sepertinya emang nyambung sama pas 1 ya. Coba kamu cek aja. Nah, artinya kamu sudah menemukan dirimu sejati ya. Atau memang dalam perjalanan ke sana. Ada Nom Bagus, ada di Hierophant. Nah, jadi pesannya dari para entitas penjagamu adalah bahwa kamu tuh kayak ini sih kayak kabar gembira malah ya untuk kamu, bahwa kamu akan menemukan reward hadiahnya, yaitu apa? Sukses. Yaitu apa? Cinta. Ini cinta itu juga belum tentu, ya bisa saja juga iya maksud aku, tapi belum tentu, apalagi bagi kalian berpasangan, bisa saja cinta ini cinta semesta untukmu, cinta yang semesta berikan untukmu, kamu mendapatkan kesuksesan, bahwa kamu naik nih tangga ya secara spiritualitas, kamu lebih dewasa, lebih dalam, punya bakat spiritual, ada spiritual awakening, ada penguatan spiritual, ada pertumbuhan spiritual di kamu. Ya bagus-bagus deh untuk kamu kalau aku lihat ya. Tapi bisa saja juga ini tentang kedatangan soulmate-mu, kedatangan cinta sejatimu ya, seperti itu. Nah, ini kan ada komunikasi, halo. Sebentar aku tarik klarifikasi ya untuk komunikasi ini. Jadi ini sepertinya ada suatu penyampaian ya. Ya pesannya sih itu penyampaian satu kabar gembira bahwa kamu akan menuju ke suatu sukses. Jadi bisa saja memang jalanmu sekarang masih nanjak ya. Ini masih naik. Tapi apa yang terjadi? Di puncak kamu menemukan pemandangan indah, dan pemandangan indah itu ada sukses di situ. Ada cinta di situ. Ada puncaknya di mana cinta itu adalah kamu menemukan dirimu sejati. Ada 3 koin. Ada strength. Gila ini pal 3. Apa sih? Energinya kuat banget ya. Ups. Di back of the deck-nya dong, the star. The Star. Jadi aku lihat sih di sini ya, pesannya sih adalah, aku rasa ini komunikasi dengan kata hatimu ya, komunikasi dengan alam semesta. Jadi kayaknya sih lebih ke untuk kayak terkoneksi dengan alam semesta gitu. Dulu aku ya kerja di project ya. Namanya project landscape kan ada sipilnya di situ, ada irigasinya, ada arsiteknya, macam-macam kan. Nah, aku landscape, namanya di project itu musuhnya orang project ya. Kalau aku enggak, kan aku landscape tanaman, hujan itu musuhnya mereka. Waduh, kalau udah ada mendung hujan mereka kayaknya stres ya. Nah, kita ini di project sering banget pakai pawang hujan. Aku dulu nggak ngerti, lovelies, gimana caranya orang ya bisa ngatur hujan. Dan emang bener loh, di project aku nih, ini nggak hujan lovelies, tapi di sini hujan gede ya. Nah, tapi nanti dia bilang nggak bisa ditahan selamanya, itu harus ya pada suatu saat misalnya udah ngecor nih, turun di situ, akhirnya turun juga di tempat aku. Kayak gitu. Tanda-tandanya di sini tuh terpanasnya auzubillah, debunya auzubillah ya. Tapi di sini hujan nih di sini. Nah, nanti pun turun hujan. Nah, tapi inti poin aku itu kayak Mbak Rara dulu di Formula mana sih tuh yang di Mandalika ya. Ternyata seseorang yang punya kemampuan seperti itu mereka sudah selaras dengan alam. Bisa berkomunikasi dengan alam. Kayak animal whisperer juga ya, kayak yang di animal yang ada di kayak National Geographic itu, Animal Planet. Ada animal whisperer kan, dog whisperer, ada juga satu lagi yang kucing. Gitu kan? Karena mereka udah terkoneksi dengan binatang tersebut, terkoneksi dengan alam, sehingga mereka bisa berkomunikasi. Nah, inilah kamu nanti bisa berkomunikasi dengan kamu, diri sejatimu. Bisa saja kamu punya bakat-bakat spiritual nih, ada Nom Bagus, The Star, OMG ya, di Hierophant. Kamunya juga bisa berubah tuh. Kamu tuh ternyata kuat di dalam, tapi mungkin sebenarnya secara fisik kamu biasa aja. Kamu tidak menampakkan ciri-ciri bahwa kamu punya bakat supernatural, bukan supranatural ya, supernatural atau bakat spiritual. Nah, di 3 koin ini artinya kamu bisa
terkoneksi atau kayak ya apa namanya tadi, komunikasi sama direction ini tuh arahan semesta di mana kamu bisa selaras dengan alam. Coba bagi kamu yang udah berkecimpung di hal-hal tersebut, kamu komen aja. Jadi ini pesannya sih untuk ya terus aja melakukan itu, atau kalau kamu merasa memang kamu lagi menuju ke sana, berarti sepertinya ya itu emang pilihan yang semesta sediakan untukmu. Pilih aja jalan tersebut gitu loh, lovelies ya. Doa terbaik untukmu loh, PAL 3. Aduh, aku ingin banget kenalan sama orang-orang yang ada di PAL 3 ini. Halo ya. Kita kenalan ya. Tapi aku nggak sehebat itu. Aku baru bisa baca energi ya, dan sepertinya kalau terkoneksi banget dengan alam belum, mungkin baru apa ya, ada rasa-rasa aja gitu loh. Kadang-kadang ada sesuatu terjadi, aku suka sakit itu aja, tapi kayak belum bisa mengkomunikasikannya nih, ada communication kan, seperti itu mungkin belum kuat banget gitu ya lovelies. Makasih banyak ya PAL 3 sudah nonton, kasih love, kasih jempol, doa terbaik untuk kalian, bye.